Nah yang kedua, jika saya amati di dalam politik pencalonan presiden, wakil presiden, pencapresan, pilpres, PKS menampilkan jati diri sebagai partai politik yang tak konsisten pada kebenaran dan bahkan secara ikhlas dan legowo melepaskan kepentingan politik. Ini kalau yang saya benar ya. Jangan yang dirasakan PKS sebaliknya. Seperti ya, punya hak dan punya peluang untuk mengajukan calon wakil presiden dalam koalisinya, koalisi perubahan. Tapi saya baca, justru saya ingin konfirmasi, tidak ingin mengambil bahkan mendesakkan hal itu secara katakanlah motot-mototan ini, karena ada kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan oleh PKS. Yang saya bersetuju dengan sebuah masalah. Jadi saya sambut dengan apresiasi sekaligus dengan harapan agar PKS tetap beristiqomah sesuai dengan jati dirinya sebagai partai yang menisbatkan diri dengan Islam. Karena umat Islam terus terang banyak yang kecewa besar terhadap kekuatan formal politik Islam, terutama yang secara sejati membela kepentingan umat Islam, bukan kepentingan yang sektarian, tapi kepentingan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Indonesia itu sendiri. Selamat pada PKS, pada Bapak Presiden, kawan-kawan yang lain. Sekali lagi saya sungguh berterima kasih atas kunjungan ini. Semoga banyak hal yang bisa kita diskusikan dulu. Ini terbuka atau apa ya? Kita ini yang terbuka dulu. Ini apa Pak? Rahasia terpaksa keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Pak Syamsuddin, tokoh bangsa yang saya kira sudah banyak terus memberikan perhatian kepada kita semuanya untuk senantiasa tegar di dalam kebenaran, kejujuran, dan serta jajaran beliau tadi, Jenderal Sony, Pak Harja, dan Pak Jenderal Mujahid. Saya dampingi teman-teman dari KSP, Pak. Ini kepala KSP-nya, Pak Bowo, Dr. Bowo. KSP itu Pak? Santos Staf Presiden. Pak bikin Istilahnya KSP juga. Iya, tapi saya bersyukur. Harusnya istilahnya lain, biar jangan sama, karena perilakunya berbeda. Bersyukur Pak, saya KSP-nya nggak pernah melakukan KLB. Waduh. Pak Sugeng, Pak Sekjen, dan Dr. Iqbal. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Pak Din Syamsuddin beserta keluarga yang sudah berkenan menerima. Salut Pak, dari saya. Iya, makasih Bu. Ini luar biasa, jadi merepotkan. Iya. Dan untuk kehadiran saya juga jadi merepotkan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Din, saya kira itu sebagai satu tuntutan perjuangan kami. Memang harus menyuarakan apa yang tadi menjadi keluh kesah di masyarakat yang kami dengarkan, suara-suara untuk meningkatkan kejujuran, kebenaran, suara repotkan partai, fraksi, dan ini juga terus terang dari dorongan-dorongan para tokoh bangsa sampai ke Pak Syamsuddin dan yang lainnya, yang terus juga ketika kami berdiskusi, berdialog, ini justru untuk menjaga DPR. Dengan itu mungkin suara-suara walaupun tadi seringkali kami mengkritisi bukan sekedar
pasal beda ya. Tapi kami punya rasionalitas, logika yang memang kami kemukakan. Saya kira logika itulah yang kemudian mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun kelihatannya ada nggak berhasil untuk melakukan perubahan-perubahan dalam merumuskan undang-undang maupun di dalam penetapan aturan-aturan yang ada. Namun demikian, ya kami paling tidak sudah menyuarakan apa yang sampai dengan hari ini kami bisa melakukan. Dan terus saya juga mohon masukan dari Pak Din serta tokoh-tokoh bangsa lain, jangan segan-segan lah untuk kami menegur kami, mengarahkan kami, ya, memberikan juga masukan-masukan yang sangat berharga pada kami. Sehingga insya Allah ya, demokrasi ini akan terus bisa berjalan dalam bentuk yang checks and balances, bisa terus berjalan dengan baik. Nah, yang kedua tentu kami juga sebagai satu partai politik memang punya tugas karena sebagaimana konstitusi yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Nah, oleh karena itulah bagian dari tanggung jawab ini tentu kami melakukan proses-proses bagaimana berusaha untuk memunculkan tokoh-tokoh. Nah, awalnya memang kita juga menyadari sebagaimana amanah, cuma kita juga realistis bahwa apa yang kita usung ini bukan hanya sekedar satu ego ya, hanya sekedar memunculkan itu, tapi kita ingin bahwa apa yang kita usung ini harus punya kelegoan kalau memang kader-kader kami yang Untuk presiden gitu. Ternyata enggak ya. Nah, untuk itulah kami sudah berusaha dalam kaitan itu melakukan awalnya judicial review terkait dengan presidential threshold. Karena ini sangat memberatkan 20%. Menurut hitung-hitungan kami kemarin itu kisarannya antara 7 sampai 9%. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi ya setelah melakukan kajian kemudian melakukan penolakan terhadap usulan itu. Nah, sambil berjalan kami juga tadi berusaha untuk membangun koalisi. Alhamdulillah koalisi ini sudah terbentuk ya dengan Partai Nasdem. Di berbagai terpaan-terpaan terhadap partai-partai ini kita ingin yakinkan koalisi ini tetap solid bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Yang sudah ada ini memang baru capres. Nanti cawapresnya kita serahkan kepada capresnya, walaupun mungkin nanti masing-masing partai diberikan hak untuk memberikan masukan siapa kira-kira yang terbaik menurut partainya. Jadi saya sekarang diamanahi untuk keliling ke berbagai elemen bangsa ini, Pak Din, untuk mencari cawapres untuk diusulkan. Tapi tidak kunjungan ini kan. Saya itu pikir barangkali salah satunya justru ada di sini. Itu yang menjadi headline itu. Iya. Nah, jadi kita terus berikhtiar. Tentu mekanisme di PKS ya kita ingin apa yang hasil kunjungan saya di berbagai kalangan akan disampaikan ke Majelis Syuro yang nanti yang akan musyawarahkan untuk kemudian diusulkan ke capres tentu. Sekali lagi terima kasih atas segala penerimaannya dan mudah-mudahan hari ini bisa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bukti aja minum. Oh iya, makasih Pak. Kawan pers sudah dapat minum juga. Ini karena datangnya sudah lewat waktu makan siang dan belum waktu makan malam. Ya, saya pribadi merasa dekat dan sudah kenal dengan PKS bahkan sejak masih bernama PK, Partai Keadilan Hidup Sejahtera. Termasuk saya bersahabat baik dengan mantan Presiden Ketua Dewan Syuro PKS almarhum Ustadz Helmi Aminuddin.
Kebetulan tahun 80, 82 kami sekantor. Dan kelihatannya dulu tuh dia mau ngajak-ngajak saya itu. Belum ada PK ya. Dan tentu ya mantan Presiden PKS Pak Syaiqo atau sebelumnya Dr. Hidayat Nurwahid. Karena sama saya anggota. Cuma bedanya ya, saya dapat cucu pendiri kantor. Ya, tidak selalu sesuai dengan apa yang kami pikirkan umat Islam. Dan apresiasi saya, PKS dapat meletakkan komitmen keislaman dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Indonesia yang punya nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pilihan PKS untuk Pilpres yang akan datang yang sudah banyak kita ketahui, saya ikuti dari awal itu. Sekarang ya? Iya, berubah setelah apa namanya? Ya harus diganti lah, jangan terus-menerus sama ya. Untuk memilih, untuk bergabung dengan koalisi perubahan itu. Iya, untuk perubahan untuk persatuan. Koalisi perubahan untuk persatuan. APP. Kalau bisa dibalik ya, koalisi persatuan untuk perubahan. Beda. Iya. Saya kira itu pilihan yang tepat, baik, dan cocok untuk Indonesia masa depan. Amin. Saya kebetulan kenal baik dengan beliau, nyaris seorang sahabat, dan mungkin tidak banyak yang tahu. Dr. Anies Baswedan yang saya ketua pimpinan rantingnya sampai sekarang. Penasehatnya ada Prof. Jimli Asyidiki, kedua Prof. Rias Rashid, Prof. Junarisudin, Dr. Adi Sasono almarhum, dan Dr. Anies Baswedan. Dan juga bersedia karena saya tahu rekam jejaknya, dan juga kakeknya juga tidak pernah jadi pengurus Muhammadiyah, seorang nasionalis, Pak Baswedan, dan juga semacam penasihat Muhammadiyah. Jadi saya kenal ibaratnya luar dalam, dan terutama soal visi keindonesiaan masa depan. Indonesia negara besar, bersudut jumlah penduduk, kaya raya, ini salah urus selama ini, sehingga kita belum tampil sebagai negara maju ya. Sumber daya alam Indonesia luar biasa, tapi karena mismanagement dan terakhir menjadi fatal ya, karena sistem politik kita yang mengamalkan demokrasi liberal memungkinkan muncul figur-figur, dan akhirnya ada tema sentral ke depan dalam ini adalah deviasi, distorsi, penyimpangan, perubahan dari nilai-nilai dasar dan disorientasi terhadap arah kehidupan berbangsa. Oleh karena itu ini sangat tepat sekali, dan saya yakin kita skor untuk sholat aja dulu ya. Iya, Pak. Biar enak ngobrolnya. Terserah Pak KSP. Media cukup dulu, kami mau ngobrol internal.
bilang.